Halo sahabatku semua, halo Capricorn, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun, amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading. Energi banyak orang, bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Capricorn, tema kita hari ini adalah tentang luar biasa, inilah takdirmu. Kita lihat kartunya ya. Capricorn. Di sini akhirnya kalian tahu caranya membebaskan diri kalian. Mungkin sebelumnya kalian terkungkung, kalian terbelenggu. Mungkin juga sebelumnya kalian banyak rasa was-was, ketakutan, khawatir untuk membuat suatu langkah baru. Sehingga akhirnya membuat kalian tuh merasa lelah, tidak bebas. Nah, kedepannya kalian akan mampu membebaskan diri kalian. Kalian tahu cara mencari jalan keluar. Apapun masalah yang sedang kalian hadapi. Beberapa atau banyak dari Capricorn yang bakal terbuka intuisinya. Jadi ada ketajaman yang kalian dapatkan lebih ke arah hati dan pikiran. Jadi kedepannya kalian akan mampu mensinkronkan hati dan pikiran kalian. Kalau kemarin masih bucin-bucin atau yang baru ditinggal jadi galau-galau, kali ini kalian tahu harus bersikap seperti apa gitu. Jadi banyak peningkatan juga yang sudah kalian sadari. Entah sudah disadari atau belum ya, ada peningkatan spiritual. Seperti misalnya kalian dapat tanda nih. Itu ternyata begini. Oh ya udah, jangan dilakuin. Jadi kayak ada insting. Kalau ada hal-hal yang perlu kalian hindari dan perlu kalian waspadai, kemudian akan ada awal mula baru. Akan ada kebebasan-kebebasan dalam diri Capricorn. Kenapa nih? Kemarin terlalu terbelenggu sepertinya. Akhirnya kalian tahu, bangkit. Dan kalian mampu membuka gerbang. Disitulah ada tempat jauh lebih cerah daripada yang sekarang kalian jalani. Mungkin sekarang gelap. Mungkin baru diputusin, baru di ghosting, atau seperti apa. Atau baru putus kerja, putus kontrak, sehingga kalian mampu. Dengan ketajaman pikiran kalian mampu keluar dari zona itu. Mengendingkan satu siklus lama untuk awalan baru. Jadi mungkin kalau yang kemarin di PHK kerjanya, akhirnya kalian tahu, ya udah gak usah kerja, buka usaha. Mulai kecil-kecilan tapi akhirnya membuahkan hasil yang besar. Jadi banyak ide-ide kreatif yang meningkat dalam diri Capricorn. Kemudian mungkin di masa lalu ada yang sudah bubar atau berpisah. Nah, kedepannya ini akan membuat kalian sadar bahwa memang jika sesuatu bukan untuk kita, gimana pun jalannya, dia tidak akan menjadi milik kita. Walaupun menuju langsung ke tempat kita. Tapi dia bukan jadi milik kita. Jadi numpang lewat. Biasanya numpang singgah,
tidak untuk sungguh. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki juga nggak pernah tertukar. Jadi walaupun misalnya ada sesuatu yang kalian dapatkan, tapi ternyata itu bukan untuk kalian, maka itu nggak akan menjadi milik kalian. Tapi kalau memang sesuatu sudah ditakdirkan untuk menjadi milik kalian, kemanapun jatuhnya dia akan mencari magnetnya untuk datang kepada kalian. Jadi kedepannya ini membuat kalian lebih ikhlas. Aku lihat lebih legowo bahwa ya sudah, kalau memang itu bukan untuk kita ya ngapain dipaksain, biarin aja. Kalian tahu caranya merubah plan A, plan B dalam perencanaan hidup kalian. Kalian mampu merubah keberuntungan kalian. Kalau sebelumnya kalian merasa oke, dengan cara A kita gini-gini aja nih, nggak ada kemajuan. Sekarang ayo kita putar otak. Bagaimana supaya ini menjadi lebih lagi dari yang sekarang. Ada kerja keras ke depannya. Ada ide-ide kreatif. Ada hal-hal yang kalian menjadi lebih terpacu lagi adrenalin kalian untuk melakukan suatu perubahan. Kalian ke depannya tahu waktunya untuk pergi. Segala sesuatu yang harus ditinggalkan ya tinggalkan. Kalau memang bukan untuk kamu, ya lepaskan. Ini lebih ke arah perasaan sepertinya. Jadi kalau memang seseorang ditakdirkan tidak untuk kita, semanis apa, semesta apapun, semesra apapun, kenangan yang pernah kalian ciptakan, pada akhirnya dia akan pergi. Entah itu pergi dengan caranya sendiri atau dia pergi dengan caranya Tuhan. Kemudian di sini ada rezeki juga yang akan datang. Kayak bonus atau apapun yang tidak terduga. Tanpa kalian sadari, sepertinya kalian akan dapat rezeki dadakan. Ada keberlimpahan. Kedepannya akan ada kenyamanan. Ada gambaran tentang sebuah perasaan tenang, damai. Ketika kalian memang sudah mampu membebaskan diri kalian. Kalau kalian belum mampu membebaskan diri kalian, yang ada kalian gak akan pernah mendapatkan kenyamanan sekarang. Nah, kenapa kedepannya kalian akan mendapatkan kenyamanan? Karena kalian tahu cara membebaskan diri. Tahu cara melepaskan diri dari belenggu. Kemudian sepertinya akan ada planning kedepannya. Seperti mengerjakan sesuatu. Bisa terkait tentang pekerjaan, mungkin ada beberapa yang dapat tugas keluar kota atau memang ada yang akan bepergian karena ada transformasi. Ada pergeseran dari tempat sekarang ke suatu tempat baru. Kemudian di sini kedepannya kalian akan mampu membuat suatu jadwal tentang bagaimana kalian harus bisa menstabilkan diri dan finansial. Tapi lebih banyak ke arah finansial sih ya. Jadi akan ada rezeki yang melimpah. Ada peningkatan finansial dalam diri kalian tentang apapun yang sedang kalian kerjakan. Itu membuahkan hasil. Yang tadinya tidak stabil, jadi sesuatu yang lebih stabil lagi. Fokuskan apapun yang kalian lakukan dalam kerjaan kalian. Karena akan membuahkan hasil. Tetap harus sabar. Kadang-kadang ada yang belum terlihat hasilnya, kalian putus di tengah jalan. Karena tidak adanya keyakinan dan kesabaran dalam diri kalian. Kemudian di sini mungkin kalian dihadapkan dengan situasi cinta segitiga. Sesuatu yang toksik. Lebih bagus kalian tinggalkan. Karena akan ada awal mula baru. Yang berlalu biarkan berlalu. Berarti memang dia tidak ditakdirkan untuk kamu. Saatnya kamu move on, sadar bahwa di depan sana masih banyak hal yang tidak kamu ketahui, yang belum kamu coba. Silahkan memulai suatu awalan baru. Nanti kalian akan merasakan ketika kalian mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi, maka kalian akan bilang,
kalian akan berterima kasih untuk apa yang telah terjadi sebelumnya. Tapi kalau ternyata terjadi kegagalan lagi, nggak apa-apa, ulang lagi. Jangan takut, jangan trauma. Setidaknya kalian harus belajar bahwa setelah kegagalan kemarin untuk yang akan datang, kalian tidak akan memberikan hati kalian 100%. Berikan hanya beberapa persen aja. Jadi kalau terjadi kegagalan lagi, kalian kuat. Jadi kalian akan tertempa dengan suatu permasalahan. Itu akan membuat kalian jadi lebih dewasa dalam menyikapinya. Kedepannya kalian akan mampu keluar dari situasi galau kalian, masa-masa krisis kalian ketika patah hati. Kalian mampu move on, walaupun tidak move on dengan orang baru, tapi kalian tahu caranya move on untuk diri kalian sendiri. Atau katakanlah move off ya, move off dari rasa sakit, move off dari rasa kekecewaan, dari hal-hal negatif dalam diri kalian. Di sini kenapa sampai kalian mau merubah haluan? Ya karena mungkin ada penderitaan ketika kalian di haluan itu aja. Berada di siklus yang sama. Itu membuat kalian menderita. Membuat kalian merindukan seseorang tapi kalian tidak bisa melakukan apapun. Terkurung dalam diri kalian. Saatnya kalian berpikir. Saatnya kalian tahu bahwa memang kalian harus putar arah. Yang berlalu ya sudah, tinggalkan. Biarkan berlalu. Waktunya untuk move on. Waktunya untuk bertindak. Mungkin sekedar mengasihi diri terlebih dahulu. Self-love dulu. Self-healing dulu atau apapun. Berpikir lebih jernih lagi ke depannya. Sehingga ketika kalian menemukan orang baru, kalian tidak membawa masalah di masa lalu kalian. Jadi tidak ada kenangan lagi yang mengganggu hubungan baru kalian. Seperti itu. Aku melihat di sini pergeseran yang kalian lakukan ke depannya. Membawa kalian pada titik yang bisa dikatakan ketenangan dan kedamaian. Banyak yang lebih fokus ke arah finansial, karir, lebih banyak sukses sehingga kadang-kadang jadi berpikiran ya udahlah nggak apa-apa. Kalau nggak ada cinta yang penting ada duit. Cuma kadang-kadang memang ada naik turun yang aku lihat tentang asmara kalian. Waktunya memang harus meninggalkan. Walaupun memang dia datang, ya katakanlah dia datang, ada energi orang di masa lalu ingin datang, ingin minta maaf. Tapi energinya lama banget, jadi masih pikir-pikir. Dan ini juga harus membuat kamu berpikiran jernih. Dan membuat kamu juga harus lebih tegas terhadap diri kamu. Nggak bisa lama-lama nunggu dia. Masalah dia datang nanti atau tidak, itu urusan dia. Yang penting kamu tetap melihat ke depan. Fokus sama pencapaian-pencapaian di depan kamu. Nanti dia datang pun kapanpun itu ya nggak apa-apa. Datang-datang aja. Kalau mau minta maaf ya monggo. Tapi mungkin aku tidak akan bersikap seperti dulu lagi begitu. Itu yang ada di pikiran kamu. Jadi kedepannya kamu mampu berpikir bahwa menunggu yang sia-sia itu adalah sesuatu yang memang membuang-buang waktu. Jadi memang waktunya pergi. Pergi ke pencapaian kalian. Kalian akan lebih bijak ke depannya. Ada kesetiaan dalam diri kalian untuk diri kalian sendiri. Kalau bukan kalian yang mencintai diri kalian sendiri, siapa lagi? Poinnya seperti itu. Jadi ada kebijaksanaan, ada kedewasaan dalam diri kalian ke depannya. Kalian akan lebih bijak memutuskan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau memang cinta-cintaan ternyata membuat kamu galau, membuat kamu jadi nggak konsen kerja, nggak konsen melakukan hal-hal lain, sekarang waktunya kamu untuk beranjak. Ternyata ada yang harus diprioritaskan. Mungkin kamu punya tanggung jawab, entah itu adik,
keluarga, atau siapapun. Ingat, mereka jauh lebih membutuhkan kamu daripada seseorang yang baru kamu kenal. Beberapa waktu, tapi gara-gara dia menyakiti kamu, kamu langsung melupakan orang-orang di sekeliling kamu. Beberapa dari kalian, kalau memang ada rencana atau apapun yang ingin kalian kerjakan ke depannya, jangan ditunda-tunda. Jangan males-malesan. Akhirnya nanti nggak jadi apa-apa. Karena di sini aku lihat udah mulai banyak keberlimpahan. Kalau kalian tidak menjemput itu, nanti itu akan dipatok sama orang lain. Baiklah teman-teman, itulah readingan aku hari ini. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.